Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa auladi wa dzurriyyatihi wa syahabati wa tabi'ina syarihin wa ulama'i wal waliyullah syamsihatul qadir jailani wa ila ruhiyal marhum Bakai Haji Gandum Danu Masyuri bin Sastro Pawiro wa ila ruhiyal marhum Bapak Ustadz Dewan Hadi Sudarmo bin Darmawan wa ila rahi jami'al kubur minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat khususan fi qaryati Desa Bener Dusun Simbarajaya. Allahumma ghfir lahu warhamhu wa'afihi wa al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi ala nikmatil iman. Alhamdulillahi ala nikmatil islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang dimuliakan Allah, ibu-ibu jamaah pengajian yang alhamdulillah semoga senantiasa dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan sehat lahirnya, sehat batinnya, dan juga diberikan istiqomah di dalam bertuhan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena semakin hari, semakin zaman mendekati akhir, itu yang namanya godaan itu jauh semakin berat. Godaan semakin berat, semakin lebih dekat. Kalau dibandingkan zaman dulu, coba kita ingat-ingat kondisi waktu nenek moyang kita ketika hidupnya di sekelilingnya hutan. Waktu itu belum ada internet, belum ada HP, belum ada motor ya, belum ada ya, belum ada aplikasi Shopee ya, belum ada. Yang ada hanya keluar rumah, ada ayam, ada kambing ya, ada macam-macam, sehingga hatinya jauh tidak tergoda. Godaannya tidak sebanyak zaman sekarang. Jadi banyak orang zaman dulu itu umurnya panjang. Banyak yang umurnya panjang, banyak yang hatinya bahagia meskipun orang-orang zaman dahulu katakanlah masih banyak yang belum mengenal agama. Tetapi hidupnya sudah mencapai titik bisa dikatakan mengenal Tuhannya atau makrifat kepada Allah. Apa buktinya? Orang-orang zaman dahulu itu lebih qanaah dibandingkan kita. Kira-kira bener nggak? Nah, orang zaman dulu itu makan dengan daun singkong leheng ya. Zaman dulu itu nasinya aja bukan nasi padi ya, nasi jagung, nasi naon bu, sok ngalaman naon jangan bare teteh. Oh yeah. Ya Allah. Hah? Dulu masa rehat tidak ada penyakit. Kenapa? Karena
pertama dari segi makanan masih sangat alami ya. Terus kemudian dari segi dosa, orang-orang zaman dahulu tidak banyak berkecimpung dengan gemerlapnya dunia saat ini. Nek dulu itu pergi ke sawah, pulang makan jeng kejo jagung nges ngenah. Nges hirupna gitu wae. Meskipun mungkin bareto encan ayak musola ya, encan ayak guru ngaji, encan ayak nu mematahan salat, tetapi hidupnya serba ayem tentrem. Ayak budin bisa melak budin, alhamdulillah. Ayeuna beda Bu. Zaman akhir yang namanya syahwatud dunia, kecintaan terhadap dunia itu semakin dekat ya. Semakin dekat. Itu menandakan semakin dekatnya hari akhir. Contoh, sekarang tuh kalau mau belanja itu nggak perlu capek-capek ke mall. Shopee Mall aja sudah ada. Yes. Mau ngapain aja ada ya. Semakin dekat ya. Semakin mudah kita melakukan dosa, tetapi juga semakin mudah kita melakukan kebaikan. Nek zaman dulu untuk membantu korban longsor katakanlah kudu datang kakara bantuan bisaan anjok. Ayeuna teh cukup tinggal transfer. Ya, itu pun juga memudahkan. Karena apa? Zaman semakin berputar, manakala hati kita tidak dibekali oleh Allah dengan ilmu, dengan cahaya yang senantiasa menuntun hati kita, maka bisa dikatakan hati ini bisa tenggelam di dalam lautan syahwatud dunia, cinta terhadap dunia. Banyak yang kita rasakan, kita renungi bahwa semua yang ada di dalam dunia ini sejatinya menipu. Ya. Sejatinya menipu. Kenapa kami katakan menipu? Karena yang sejatinya ada itu hanyalah Allah. Kita bersyukur. Yang tadinya tidak ada diadakan oleh Allah. Bersyukur enggak Bu? Kita diayatkan ku Allah teh geus bersyukur. Lamun Allah enggak menghendaki anjeunna diayatkan moal ayak hirup di dunia, leres? Bener ya? Berarti orang teh geus diayatkan ku Allah anjok ayeuna teh geus bersyukurna kacida gedena agengna ku Allah. Sebab apa? Dengan diadakannya kita di alam dunia ini, itu tandanya Allah mau memperkenalkan dirinya kepada orang sadayana. Hayang ngenalken Allah teh hayang ngenalken ke orang. Tetapi jenukna jalma geus diayatkeun ku Allah, tetapi jenukna malah mopoho. Malah akhirnya dalam perjalanan hidupnya semakin dia berenang di dalam derasnya air gemerlapnya dunia, hatinya semakin lalai terhadap Allah Subhanahu wa taala. Cek sundana teh maneh teh bersyukur kacida geus ku diayatkeun ku aing cek Allah teh. Allah bisa geus ngayatkeun langsung dieuweuhkeun iraha wae saking bisana ku Allah teh. Maka mumpung orang masih aya Bu? Masih aya nafasna masih? Berarti masih diayatkeun ku Gusti Allah. Ayo bersyukur Bu. Banyak yang semakin dalam perjalanannya lalai, hati tidak memandang kepada Allah. Ingat bahwa tugasnya ruh itu hanya memandang Gusti Allah.
Dalam sholat pandanglah Allah. Dalam nyangkul pandanglah Allah. Ruh. Di dalam pengajian pandanglah Allah. Di dalam istri yang merengut pandanglah Allah. Di dalam salaki yang besengut pandanglah Allah. Di dalam kerpaseak jeng salaki ge oge pandanglah Gusti Allah. Karena tidak mungkin rumah tangga Allah paseakna itu tidak mungkin. Bener nggih? Sing jadi masalah lamun hati orang ente bisa memandang orang ge ker paseak iya beda ker dipaseaken ku Gusti Allah. Geus engke lamun bisa paseakna mari itu apa ya? Sembuh, itu pun yang nyembuhkan Gusti Allah. Alhamdulillah hujan, ibu-ibu banyak yang tidak bawa saya nggak bawa payung cung. Nah cung ya. Alhamdulillah. Wes. Kira-kira hatinya ibu gimana? Mulai sedih, mulai nelangsa, nges pasrahkan wae ku Gusti Allah. Nges ayeuna hujan nuhujankeun Allah, engke wayahna balik terang sing nerangke ya Gusti Allah. Kok enggak terang-terang? Tinggal nelpon anakna suruh nganterken payung. Lamun nu boga perasaan, nu boga payung, ayo bareng-bareng ka imah saetik ewang. Wes Bu, pokoknya apapun yang dihadapkan ku Allah teh, hati sudah mulai merasakan indahnya berjumpa Allah di dalam derasnya hujan, di dalam mengalirnya air, di dalam nafas yang kita hirup dan kita keluarkan, semua menyatu di dalam dan di luar, semua meliputi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka di dalam kitab Al-Hikam bab 9 dikatakan kaifa yasruqu qalbun suwarul alwani muntabi'atun fi mir'atihi am kaifa arhalu ilallah bahwa muqayyalu bisyahawatihi am kaifa yatma'u an yadkhula hadratillahi ta'ala wa huwa lam yatatahhar min janabati afalati am kaifa yarju ayyafhama wa daqaiqal asrar wa huwa lam yatub min hafawatihi. Bagaimana hati itu bisa bercahaya? Saudara, kumaha hati bisa bercahaya teh naon? Kumaha hati teh bisa caang gitu ya? Padahal gambar semua keadaan selain Allah, padahal ayat gambar-gambar selain Allah terlukis di dalam cermin hatinya, terlukis dina jero hati. Kumaha hati bisa bercahaya lamun masih ayat gambar-gambar selain Gusti Allah. Naon gambar wujud duit, gambar wujud istri, gambar wujud anak, gambar wujud hujan. Aduh kumaha ieu untuk bawa payung. Berarti gambar hatinya sudah tergambar selain Allah, yaitu wujud ketakutan terhadap hujan. Akhirnya apa? Hatine moal caang. Geus lamun ke takdire kudu hujan-hujanan, arek kumaha wae tetep bakal
hujanan. Lamun takdire balik bakal caang, kumaha wae tetep bakal caang. Wis membawa payung, ngomong takdire kehujanan. Ternyata payungnya sobek, sing dibawa salah payung. Payung yang geus buruk ya, sing geus rusak kalah dibawa. Itu arane takdire geus wayahe hujan. Padahal sudah bawa kumaha hati erek caang, lamun dina jerona hate masih tergambar naon wae selain Gusti Allah. Hati hanya harus memandang Allah saja. Dalam hujan jangan engkau pandang makhluknya hujan. Di dalam hujan teruslah pandanglah Allah yang meliputi hujan itu, sehingga di dalam hatimu tidak terselimuti gambar wujud hujan. Akhirnya apa? Hati khona'ah, pasrah lillahi. Atau bagaimana orang yang dapat berangkat menghadap Allah padahal dia selalu terbelenggu oleh syahwat keinginannya atau sifat yang tamak, kemauan keras agar masuk ke hadirat Allah padahal dia belum bersuci dari janabah kelalaiannya, atau bagaimana ia bisa berharap agar paham terhadap rahasia-rahasia yang halus padahal dia belum bertaubat dari semua kesalahannya. Sundana teh kieu lamun teu salah. Oge jalma erek mangkat ke hadirat Allah padahal anjeunna masih terbelenggu oleh syahwat. Syahwat itu artinya keinginan, Bu. Syahwat itu artinya keinginan. Ibu-ibu lamun boga keinginan hayangna nu ngeunah lin heulin harua bae om abdi ge oge jalma. Lamun pengajian mah ya hayangna hati teh sing halo tuh. Amun hajatan hayangna sahwatu dunia hati ini ya hayangna sing halo tuh. Kumaha erek urang teh pasrah ku Allah lamun hati ge masih jenuh naon syahwat. Ente ngeloskeun, ente lepas ku Allah. Maksudnya kieu, lamun muncul kahayang caang, akui munculnya eta teh pedah dimunculkeun ku Allah. Alusna deui geus los we lamun erek hajat pasrah ku Allah. Jadi doana teh lain doa ngatur. Ya Allah berilah caang, ya Allah berilah tamu sing jenuh. Itu namanya doa sing ngatur. Bagi orang yang syariat enggak masalah. Tetapi ini adalah kajian babakan hati menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Lantas bagaimana perilaku hati orang-orang yang dekat dengan Allah? Wes, lamun ditanamkan hati untuk hajat ku Allah, ya hajat. Masalah hujan, masalah caang, masalah tamuna rame, masalah makanan ngeunah teu ngeunah, masalah untung atau bati, eta semua pasrahkeun ku Gusti Allah. Kok digiring berdoa, ya Allah, hamba pengen terang. Tetapi hati mengakui, saya berdoa ini pun karena digerakkan oleh Allah, bukan atas dasar nafsu pengen terang. Beda enggak? Beda enggak? Bisa dipahami enggak, Bu? Bisa ya? Kieu. Jalma umumna eta lamun hajat teh ya, eta enggeus tidak sadar dulu bahwa itu datangnya niat hajat datangnya dari Allah, panggilan ti Allah. Jenuhna jalma lamun hajat termasuk kuring meureun, itu lamun hajat teh geus hayang muncul nafsu ya. Nafsu bahwa apa? Kalau bisa teh
menangkan duit jenuh. Akhirnya apa? Yo hayang halodok, hayang jenuk nu datang kondangan, hayang makanan sing genah. Hah? Erek hajat ya? Wes, pokoknya beda, harus beda. Oh, berarti orang teh hajat, sadar heula, iya hajat teh pedah geus takdirna dihajatkeun ku Gusti Allah. Lamun gitu pasrah, kok engke erek halodo sing erek caang ya pasrah ke Gusti Allah. Kok engke digiring ke Allah. Bu Fia sok ngadoa sebelum seminggu sebelum hajatan ya. Berdoanya ini pun yo sadar, orang teh keur didoakeun ku Allah. Terus nanti ada bisikan dalam hati, lamun hayang caang jung, aku Allah meridhoi sok. Lamun seminggu erek dipuasain mangga, sing penting anjeunna kudu sadar puasana anjeunna teh lain tina nafsu, tetapi sadar puasa eta teh pedah dipuasakeun ku Gusti Allah. Akhirnya apa Bu Fia? Seminggu sebelum hajatan teh berdoa, ngundang orang-orang yang diajak berdoa, ya. Terus kemudian setelah itu seminggu puasa ya. Tapi lamun teu kuat helang, karena yang namanya bu hajat itu pasti capek. Nggak usah repot-repot Bu, nek menurut saya ya. Nek menurut saya nggak usah repot. Nek hayang puasa kuatna sehari, ya nggak sehari dilakoni. Lamun hayang kuat seminggu, ulah maksakan sing penting, ya. Hayang lalodok seminggu maksakan puasa. Prak pas hari kalah tipes. Nauzubillah ini dalik. Allah itu ente sih gak gitu. Allah itu dekat Bu, ya. Sing yakin ku Allah ya. Allah itu sangat luar biasa bijaksananya. Semakin engkau melepaskan nafsumu, semakin Allah memberi. Contoh, semakin engkau melepaskan nafsumu hayang halodo, Allah akan memberi halodo. Tetapi semakin engkau wayang kacida halodo, biasanya Allah nguji, malah dibereh hujan. Sebagai didatangkan kiai berapapun, lamun takdirna hujan tetap hujan. Akhirnya apa? Tidak ada yang bisa kita pontangan, kita mintai pertolongan selain kepada Gusti Allah. Mas Vicky, kok orang teh digiring suruh pergi ke Babung, yang ngeslaksanakan, tetapi hati sadar pergi ke Babung nanyakan poe sing minta doa halodo eta teh pedah digerakkan ti Allah, karena orang teh masih boga kokolot cek Sundana teh lamun saya masih punya ibu, ya minta doa restu kepada ibu. Kalau di wilayah ini punya kokolot, ya sesepuh, ya minta doa restu kepada sesepuh sebagai hubungan akhlak kita kepada sesama makhluk Allah. Tetapi dina jerona hate tetap yakin orang teh sing gerakkeun iya Gusti Allah, sing bakal nyaangkeun ya Gusti Allah. Bisa dipahami nggih? Bisa ya? Nah, jadi agar hubungan sesama manusia tidak rusak, hubungan ke Allah juga tidak rusak. Kalau enggak gitu Bu, kita masih punya sesepuh ya, punya orang tua, kok kita enggak minta doa restu, itu pun sesama akhlak manusianya pun juga kurang tepat ya. Kurang tepat. Wong saya ketika mau ada pengajian acara apapun, saya pun juga tetap sowan kepada sesepuh di sini, tetap minta doa restuna sing halodok ya pung, geus biasa orang teh ya. Tetapi dina jero hate tetap yakin ieu teh sing gerakkan Gusti Allah, sing nyaangkeun, sing halodokkeun, sing nyukseskeun eta pen ya Allah, dengan wujud doanya Babung yang terkabul. Bisa dipahami ya? Ya, jadi ulah ragu. Ya. Ulah ragu. Ya. Karena apa? Kita ini hidup di dunia ayat 2 akhlak.
akhlak kepada sesama makhluk Allah dan juga akhlak kepada Allah. Tak ulangi. Kumaha erek caang hate lamun masih aya gambar-gambar selain Gusti Allah. Geus erek hajatan teh moal caang ieu, geus ti ayeuna teh geus tegambar dina hate ieu engkeke bakal untung apa tidak untung. Moal caang hatena ya. Ya. Tetapi lamun ti ayeuna geus pasrah ti Allah, ya Allah, masalah untung enggak untung itu bukan tujuan saya. Tujuan saya yaitu memuliakan saudara-saudara saya, memuliakan anggota keluarga saya, memuliakan tamu undangan. Itu jauh lebih mulia. Sehingga apa? Hatinya tidak akan terkotori oleh gemerlapnya syahwatud dunia. Kumaha erek caang geus ti ayeuna teh geus tergambar ya. Apa? Ketakutan dina hate. Geus tadi aya ujian hujan sekedeng geus mulai takut. Ayeuna halodo alhamdulillah. Enak, Bok? Enak ya? Nek manut ku Allah teh enak ya. Pokoknya wis manut wae ke Gusti Allah, mesti dirumat sebaik-baikna kepada Allah. Kumaha erek balik kepada Allah lamun hati masih terjirat oleh syahwat dunia. Kumaha hati bakal balik ku Allah lamun ruh ieu masih kejirat dina syahwatud dunia. Contoh kecilna kumaha hati ruh bakal sakaratul maut lamun ruhnya masih digondeli warna-warnane dunia. Wesek Bu nanti Bu, tarik menarik Bu. Sakitnya luar biasa. Lamun teu hayang sakit pas sakaratul maut ti ayeuna lepaskan semua apa gondelan-gondelane hati. Gondelane hati itu apa ya? Yang menggondeli, yang menarik hati ya. Berupa apa? Cinta kita terhadap alam dunia. Kumaha erek masuk ke hadirat Allah padahal dewekna encan bersuci dari janabah kelalaiannya. Lamun orang teh ayak mandi besar, secara syariat ayak mandi besar. Ibu-ibu kudu nanya, Mas kunaon di tas bersenggama teh kok kudu mandi besar? Kunaon? Lamun secara syariat biar tubuh bisa bersih dari kotoran ya. Kuduna secara hatekna, kenapa kok kita harus mandi besar? Karena hati ini sudah berkemul, berkasih mesra dengan syahwat dengan istri atau suami sendiri. Kebanyakan manusia lalai terhadap Gusti. Saha jalma nu bisa ingat Allah pas lagi kekep jeung salaki. Ilok inget? Alhamdulillah. Seringna inget tapi kadang-kadang apa kualik? Kadang-kadang inget seringna guys. Selamat bagi panjenengan yang ketika sulit banget Bu kekep jeung salaki hati ingetna ke Gusti Allah. Wesek Bu. Tapi lek jenengan wis nyampe makom itu tak atungi jempol. Wes pokoknya ibarat budaya Pak Dayat itu untuk kadel. Sing dirasakan ku hatina teh geus Allah kabeh geus. Ya. Meskipun kekepnya jeung Pak Dayat. Wes. Nek jenengan bisa ke situ alhamdulillah. Atuh Mas, urang teh kumaha da sorangan ge tetep hati kudu sadar ker dibaturi ku Gusti. Dibaturi nyaho? Naon? Ditemenin ya. Jadi mual ngerasa hirup sora do aing Mas nges ini kaki-kaki ya, kaki-kaki nini hirup teh sorangan, tidur sora, masak sora. Nah, aing Mas rasa hidup sora
Ulah sampai ngerasa gitu ya Bu. Tetap sadar semua itu yang berperan cuma Gusti Allah. Pokoknya tidur sorangan itu pun yo ada Allah. Masak sorangan yo ada Allah. Mas Vicky enak encan ngerasakan tadi kaki ini. Jung sukan lamun serasakan jadi kaki ini. Makan apa? Sayur asem ge rasanya siga cai Subhanallah. Mas Vicky jeng rasakan ge ya. Subhanallah ya Bu. Alhamdulillah. Guys, pokoknya tetap disyukuri ku Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada manusia yang abadi. Kenapa kita tidak bisa masuk ke hadirat Allah sedangkan hati ini masih penuh dengan kekotoran cinta selain Allah? Maka nakudu mandi junub. Artinya apa? Membersihkan semua cinta-cinta selain kepada Gusti Allah. Carana kumaha? Sing jenub istighfar. Sing jenub berbanyak istighfar. Ya. Tetapi bukan karena jenukna, tetapi jenukna kesadaran terhadap apa? Sadar lamun ieu teh untuk kudu dicintai ku orang, tetapi yang kita cintai yaitu Gusti Allah. Bagaimana ia bisa berharap agar paham terhadap rahasia-rahasia Allah yang halus, padahal dia belum bertaubat dari semua kesalahannya. Jangan harap kita bisa mengerti ilmu-ilmu yang rahasia. Jangan berharap kita hati ini bisa memahami ilmu-ilmu yang rahasia, manakala kita masih banyak dosa. Ilmu yang rahasia itu apa, Mas? Apa ilmu yang bisa melihat masa depan? Ilmu yang bisa dikadek? Apa ilmu yang bisa hiber? Apa ilmu yang bisa pindah tempat dalam sekejap? Lain eta. Yang dimaksud ilmu rahasia di sini adalah ilmu bagaimana hati bisa bermakrifat kepada Gusti Allah. Kalau ilmu bisa dikadek, ilmu bisa miber ya, ilmu bisa naon deui? Ngelengit ya. Itu ilmunya alam mukasafah, masih jauh di bawahnya alam makrifat kepada Gusti Allah. Guys, itu teh lain makrifat ieu encan, lain wali ieu encan. Ya. Mentang-mentang dia bisa naon? Bisa nyembuhkeun jalma, geus dianggap wali. Mentang-mentang dia bisa menjadikan penyakit yang tadinya tidak bisa melihat menjadi melihat. Oh, ini wali, belum tentu. Ya. Mentang-mentang dia bisa katanya bisa berpindah dari Simbar ke Jakarta, balik maning ke Simbar. Ya. Itu pun dianggap sudah wali. Akhirnya apa? Kita menuhankan manusia. Ilmu itu masih jauh, ya. Bukan ilmu yang tertinggi, bukan ilmunya para wali, ya. Tetapi itu ilmu ulinan, ya, cek orang teh. Ilmu masih ulinan. Lain tujuan, tetapi lamun dipakai untuk membantu manusia leheng, ya. Leheng, ya. Bisa bermanfaat. Tetapi hati harus melihat bahwa ilmu itu nuboga yaiku Gusti Allah. Jadi nggak usah heran ya Bu ya. Zaman ayeuna teh lamun erek pindah dari Simbar ke Mekah geus teu kudu neangan siga ki gitu. Gampang, tinggal boga duit 30 juta dipakai umroh. Pasti anjok ke Mekah. Zaman ayeuna lamun hayang menghubungi keluarga yang di Aceh entah kudu pakai naon. Zaman dulu ku nek seeng emang bisa beneran itu Bu. Nek beneran ayeuna teh geus aya telepon. Itu maksud saya teh teknologinya sudah berbeda.
Dari sini ke Sadahayu pakai seeng bisa gaden. Nah zaman dulu itu masih mungkin. Kenapa banyak orang yang masih prihatin. Lain seeng nanu bisa tetapi hati nak nyambung, saling nyambung. Lamun ayeuna boro-boro jeung saudara teh hati nak geus henteu nyambung. Siga aing. Meren sote. Itu ya Bu ya. Aing masing-masing maksudna ya. Aing masing-masing. Daripada saya ngomong siga budaya, kan budaya jadi enggak terima. Siga Bu Anang nanti Bu Anang tidak lebih baik siga aing masing-masing. Nauzubillah ini. Erek kumaha jeung seeng jeung HP wae geus teu nyambung. Nek zaman bari teu Bu, jeung dulurna di Aceh, masyaallah ya. Kerasa dina hate teh ya. Kerasa betul ya, anaknya kergering bisa kerasa ya. Ayeuna mah boro-boro geus teu nyambung, cenuk hate jalma yang tidak nyambung. Kenapa? Karena sudah tertutup oleh kecintaan terhadap dunia. Yes, cukup ya Bu, jam 5 ya? Cukup nggih? Gara-gara seeng akhirnya hujannya jadi Apa hubungannya Mas Wiki? Nek nggak masuk akal ya ulah diterima ya. Kalau saya ngomong nggak masuk akal jangan diterima. Gara-gara seeng hujannya jadi berarti nggak masuk akal. Berarti jangan diterima. Kalau saya ngomong gini, gara-gara Allah hujannya jadi berhenti, bisa terima nggak? Sama ngomong nggak terima, cung. Ya, masuk akal ya. Karena semua itu yang berperan cuma satu, yaitu Gusti Allah. Demikian Bu, kemarin kegiatan Asmaul Husna di Landah di mana? Di Mujahidin. Oh, Minggu Wage. Pakai kolbak enggak? Pakai kolbak enggak? Rebutan enggak? Oh, alhamdulillah. Oh iya. Kan orang geus pesen lamun naik kolbak erek Asmaul Husna ulah geret-geret. Hah? Soalnya sering tak lihat dari kaca ibu-ibu garandeng pedah saling geret-geretan naik kolbak. Enggak situ ya Bu ya. Ya, alhamdulillah. Demikian marilah kita berdoa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim.